Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari perairan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati, hingga lingkungan pesisir yang menjadi penopang utama bagi kehidupan masyarakat. Namun, Filipina tidak hanya menghadapi tantangan domestik, tetapi juga tantangan global yang terkait dengan keamanan, energi, dan lingkungan. Sebagai negara yang terletak di perbatasan geopolitik penting di kawasan Asia Tenggara, Filipina dihadapkan pada berbagai dinamika yang memengaruhi stabilitas wilayah, termasuk meningkatnya aktivitas militer di Laut Filipina Barat. Wilayah perairan ini, yang kaya akan sumber daya energi dan mineral, kini menjadi fokus perhatian internasional, terutama dalam menjaga kedaulatan dan hak-hak teritorial. Selain itu, tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Filipina juga semakin nyata dengan meningkatnya kerusakan ekosistem laut dan ancaman perubahan iklim yang memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Maka, di dalam forum ini, kita akan membahas dan mengupas isu-isu mendesak terkait perbatasan, militer, dan lingkungan. Your Excellency, Secretary of Foreign Affairs, Your Excellency, Secretary of National Defense, Your Excellency, Secretary of Environment. Good evening dan selamat datang di forum diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa Secretary of Environment tidak dapat hadir secara fisik dalam pertemuan ini. Namun, telah membersamai kita melalui panggilan audio. Baik, mari kita memulai forum diskusi dengan penggambaran ulang reminder bahwa negara kita, negara Filipina, sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan luas, Laut Filipina Barat adalah bagian integral dari identitas dan kekayaan bangsa kita. Laut ini adalah wilayah di mana masyarakat kita mengandalkan sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari. Namun, dengan meningkatnya kehadiran militer asing, khususnya dari Tiongkok, kita dihadapkan pada tantangan yang serius dalam menjaga hak-hak kita. Saudari-saudari sekalian, kita telah menyaksikan situasi di Laut Filipina Barat yang semakin tidak menentu. Keberadaan militer Tiongkok yang terus memperluas kekuatannya di kawasan ini jelas menjadi ancaman bagi kedaulatan kita. Pangkalan militer Tiongkok yang semakin meluas di Laut Filipina Barat telah mengganggu operasi kapal-kapal di wilayah perairan yang merupakan hak kita. Ini bukan sekedar isu keamanan, tetapi juga soal penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial kita. Dengan tegas, saya mengajak rekan semua untuk merumuskan rencana aksi yang jelas dan efektif demi menjaga kepentingan bangsa. Mari kita dengarkan tanggapan dari Department of Foreign Affairs mengenai konflik lintas batas wilayah negara. Saya persilakan. Terima kasih atas pemaparan Presiden mengenai situasi saat ini. Saya memiliki saran mengenai inisiatif untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain guna mempertegas wilayah teritorial kita. Di antara lainnya, kerjasama dengan AS untuk memperkuat kerjasama aliansi demi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Rencana kita kali ini menegaskan kembali relevansi the United States refers the Article 4 of the 1951 United States Philippines dalam menghadapi ancaman konvensional dan non-konvensional, termasuk di Laut Filipina Barat. Adapun juga saran dari saya, kita dapat meningkatkan kerjasama pertahanan antara Filipina dan Indonesia mencakup beberapa bentuk kegiatan yang sudah disepakati sebelumnya. Adapun pendidikan dan pelatihan gabungan, kedua operasi perbatasan, ketiga pengembangan sumber daya manusia, keempat kerjasama logistik dan operasional, lima teknologi dan komunikasi, enam sistem dukungan logistik. Namun, saya juga ingin mengingatkan penting untuk memperluas kolaborasi dalam keamanan siber dan memperkuat kerjasama dalam penanggulangan bencana, mengingat kedua negara kita ini rentan terhadap bencana alam. Adapun juga kita kerjasama dengan negara United Kingdom, meningkatkan hubungan keamanan mereka untuk meningkatkan kerjasama pertahanan yang mencakup bidang-bidang seperti latihan dan pelatihan militer yang difokuskan pada domain maritim.
Hal ini untuk mendorong klaim teritorial kita untuk menghindari Tiongkok yang semena-mena dan ekspansif terhadap kawasan regional kita. Misalnya, Manila dapat bermitra dengan London dalam pengembangan kapasitas untuk memperkuat kemampuan pertahanannya melalui transfer teknologi seperti sistem deteksi ranjau, jembatan pendukung terapung, dan helikopter anti kapal selam KW-159. Inggris juga menawarkan sistem pertahanan udara jarak pendek, frigate, dan peralatan teknik tempur. Mereka juga membahas penjajakan usaha patungan dengan investor Inggris dan kerjasama tambahan untuk mendukung modernisasi militer Manila. Adapun juga kerjasama Filipina dengan Jepang. Jepang menawarkan Reciprocal Access Agreement pada kita yang memungkinkan pasukan kedua negara memasuki wilayah masing-masing untuk latihan militer bersama serta memperkuat kerjasama pertahanan. Langkah ini bertujuan memperkuat aliansi dalam menghadapi ketegasan Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan. Selain itu, Jepang juga berselisih dengan Tiongkok mengenai Laut Cina Timur. Mendukung Filipina dengan memberikan radar pengawasan pantai melalui HIPA, ini menjadikan Filipina, negara kita di Asia Tenggara sebagai negara pertama yang menerima manfaat dari program bantuan keamanan Jepang. Bantuan tambahan adapun termasuk kapal patroli dan peralatan pertahanan akan diberikan untuk meningkatkan penegakan hukum maritim Filipina. 5 kapal patroli baru senilai 29,3 miliar pesos atau setara dengan 525 juta dolar akan dikirimkan antara tahun 2027 dan 2028. Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Filipina dalam mengamankan jalur komunikasi laut serta memerangi aktivitas ilegal di perairan. Terakhir, Filipina dan Australia. Program kerjasama pertahanan ini juga perlu kita tingkatkan. Di bawah ADCP, Departemen Pertahanan juga membentuk tim pelatihan gabungan Australia-Filipina GRTTP untuk mendukung berbagai pelatihan dengan angkatan bersenjata Filipina. Ini merupakan pendekatan yang berkelanjutan dan jangka panjang terhadap hubungan pertahanan kita. Pertahanan melaksanakan GRTTP dengan 2 tim pelatihan bergerak darat FTT besar yang bekerja sama erat dengan unit khusus Armed Forces Philippines or AFP. Selain pelatihan maritim dan udara terpisah di seluruh Filipina, kunjungan ke platform dan pimpinan senior serta latihan bersama terus menjadi elemen kunci ADCP. Departemen Pertahanan mendukung pelatihan dan kesempatan pendidikan bagi personel dari semua tingkatan, dari AFP, dari Philippine Coast Guard, dan personel sipil dan beragam berpangkat menengah hingga senior, dan Departemen Pertahanan Nasional TNI. Kesempatan pelatihan diberikan dalam bentuk khusus dan logam karya formal yang diselenggarakan di Australia atau IDF MPTT yang sebagian besar didukung oleh GRTTP di Filipina. Demikian beberapa rumusan rencana aksi dari saya. Saya persilakan para menteri lain untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya, terutama kepada Ibu Presiden dan juga Menteri Luar Negeri atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang sangat komprehensif. Saya sepenuhnya mendukung usulan dari Menteri Luar Negeri terkait strategi penguatan keamanan melalui kerjasama keamanan. Sebagai Menteri Pertahanan, saya mendukung penuh modernisasi pertahanan Filipina dan kerjasama erat dengan Amerika dan Australia. Prioritas kami adalah meningkatkan interoperabilitas melalui latihan gabungan, memperkuat keamanan maritim, dan menangani ancaman konvensional maupun non-konvensional, termasuk Laut Filipina, Barat, dan dunia maya. Kami juga berkomitmen dalam terkait kerjasama di bawah EDCI, serta meningkatkan keamanan cyber dan kemampuan menghadapi ancaman transnasional. Dan terkait kerjasama latihan militer bersama, saya juga mengharapkan bahwa bentuk kerjasama yang terjadi pada tahun ini jauh lebih besar dibandingkan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Saya ingin memperluas adanya cakupan-cakupan mulai dari jumlah militer, luas wilayah, dan juga untuk meningkatkan tingkat sukses dalam pelatihan militer kali ini dibandingkan tahun sebelumnya. Saya ingin sebuah peningkatan tahun-tahun dari tahun ke tahun. Mungkin dari Menteri Lingkungan ada tanggapan lain?
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya memohon maaf karena selaku Menteri Lingkungan, saya tidak dapat membersamai di dalam forum kali ini karena sedang berdinas. Menurut pandangan saya, gagasan ini tampaknya kurang tepat jika mempertimbangkan pengalaman dari sesi latihan bersama pada tahun sebelumnya. Karena berdasarkan informasi yang saya terima dari para aktivis lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan, latihan tersebut telah merusak berbagai jenis vegetasi, terumbu karang, serta fasilitas umum di sekitar wilayah tersebut. Selain itu, kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Filipina juga justru dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, karena berpotensi membawa dampak negatif yang bersifat strategis bagi keamanan nasional di Filipina. Terima kasih, saya kembalikan ke dalam forum. Baik, terima kasih Presiden atas kesempatannya untuk evaluasi. Saya ingin mengevaluasi dari Menteri Pertahanan terlebih dahulu. Dari inisiatif maupun peningkatan kerjasama pertahanan Filipina dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Inggris memberikan dorongan strategis bagi kemampuan militer kita di kawasan regional kita. Dari sudut pandang manfaat, perjanjian ini membawa teknologi canggih, program pelatihan dan infrastruktur pertahanan yang memperkuat kemampuan Filipina untuk melindungi integritas teritorialnya, terutama di wilayah yang diperbutkan seperti Laut Filipina Barat. Kerjasama dengan kekuatan global tidak hanya memperkuat keamanan maritim, tetapi juga meningkatkan kesiapan perang siber dan konvensional. Selain itu, partisipasi dalam forum multilateral memperkuat hubungan diplomatik dan mendorong respon regional yang bersatu terhadap ancaman transnasional, menempatkan Filipina sebagai pemain penting dalam landscape keamanan Indo-Pasifik. Kedua, meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok akibat aktivitas militer yang dianggap provokatif berpotensi menimbulkan risiko besar bagi Filipina. Salah satu ancaman nyata adalah pembalasan ekonomi atau embargo, seperti dari Tiongkok yang dapat berdampak serius pada hubungan perdagangan. Namun saya juga merekomendasikan untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, diversifikasi pasar ekspor sangat penting. Filipina dapat memperluas jaringan perdagangan ke negara-negara di ASEAN, Eropa, dan Amerika Serikat, mengurangi ketergantungan pada pasar Tiongkok dan meminimalkan dampak negatif embargo. Kedua, memperkuat industri dalam negeri menjadi prioritas, meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor dari Tiongkok dapat meningkatkan ketahanan ekonomi. Selain itu, mengembangkan ekonomi digital bisa membuka akses pasar global bagi produk dalam negeri. Ketiga, memperkuat kerjasama internasional juga menjadi langkah vital dengan membentuk perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama dengan negara-negara lain. Filipina dapat mengakses pasar baru dan sumber daya penting untuk mempertahankan pertumbuhannya. Keempat, pengembangan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan tenaga kerja terampil dan inovatif yang pada akhirnya memperkuat daya saing Filipina di kancah global. Namun, resiko lainnya juga adalah kita berlebihan pada dukungan militer, sehingga kita mungkin kehilangan sebagian kendali atas keputusan pertahanan, mengikuti arahan negara-negara yang memiliki kepentingan sendiri. Ini juga dapat mengurangi kemandirian dalam perencanaan pertahanan, mengancam kedaulatan nasional dalam jangka panjang. Balancing between cooperation and national auxiliary scheme for sustainable defense strategy. Terus terakhir, pertimbangan biaya juga muncul. Karena modernisasi pertahanan ini memerlukan investasi yang substansial, baik dalam hal komitmen keuangan maupun pemeliharaan jangka panjang. Meskipun dukungan eksternal mengurangi beberapa biaya, kita juga harus dengan hati-hati menyeimbangkan pengeluaran pertahanan dengan prioritas domestik untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan tanpa membebani anggaran nasional. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapannya dari Department of Defense? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, langkah-langkah yang disampaikan itu cukup penting menurut saya. Namun jika dilihat dari sudut pandang lingkungan, memang perlu banyak pertimbangan seperti yang disampaikan oleh divisi lingkungan. Banyak pertimbangan yang mungkin jika memang melakukan kegiatan militer yang lebih besar akan merusak lingkungan. Oleh sebab itu
Oleh sebab itu, saya menyarankan penggunaan senjata ramah lingkungan dalam pelatihan yang tentunya tidak mengurangi kualitas latihan di tengah, apalagi kita berada di tengah globalisasi dan pesatnya pertumbuhan terutama terkait teknologi militer, sehingga kita tidak boleh tertinggal di antara negara-negara lainnya. Karena memang jika kita menurunkan kualitas militer kita, itu hanya akan membuat kita cukup dipandang rendah di mata manca internasional. Dan untuk menghadapi tantangan keamanan yang berkembang, kita perlu untuk meningkatkan kualitas dari militer kita sendiri. Dan kita juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang tidak hanya mendapatkan kekuatan militer, meskipun saya memang menteri luar dan kita juga perlu memastikan bahwa memang kebijakan tidak hanya mengedepankan kekuatan militer saja, tetapi juga menjaga keseimbangan hubungan diplomatik. Sehingga jika memang dirasa penting mendekati negara tetangga dengan dialog intensif sebelum kita memperluas kehadiran militer, sehingga kita bisa memanfaatkan berbagai forum seperti forum ASEAN, multilateral seperti ASEAN yang meredam potensi ketegangan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, mari kita mendengarkan dari Department of Environment juga tentang hal ini. Baik, saya ingin menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan dan kelestarian lingkungan. Dalam kerjasama dengan Amerika Serikat, kita dapat mengusulkan program perlindungan ekosistem laut di wilayah perbatasan kita. Program ini bisa melibatkan transfer teknologi ramah lingkungan dan bantuan teknis untuk menangani masalah polusi laut serta kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia. Dengan begitu, kita bisa menjaga kedaulatan wilayah kita sambil melindungi lingkungan. Saya selaku Menteri Lingkungan ingin mengajukan kebijakan peluncuran program perlindungan laut berbasis masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan warga pesisir dalam menjaga ekosistem maritim. Selain itu, juga memperkuat kebijakan Marine Protected Areas atau MPES dengan melibatkan sektor swasta dan komunitas internasional, yang mana dengan harapan bahwa dengan adanya kebijakan ini, Filipina dapat meningkatkan eksistensinya di kawasan sebagai pimpinan dan konservasi laut, sambil mempertahankan hak-hak teritorial di wilayah yang disengketakan seperti Laut Filipina Barat. Saya pun setuju dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan terkait kerjasama dengan ASEAN. Saya menyarankan agar kita juga memperkuat kerjasama lingkungan di wilayah kawasan ASEAN, yaitu dengan kebijakan ASEAN Green Pact yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati dan pengelolaan limbah berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir dalam forum diskusi ini. Dari diskusi yang kita telah lakukan, ada beberapa poin yang akan kita lebih telusuri lagi untuk menjadi kebijakan untuk dunia. Pertama, memperkuat kerjasama militer dengan AS, menggunakan teknologi persenjataan yang lebih ramah lingkungan, yang kemudian berkolaborasi dengan negara-negara mitra lainnya. Kedua, seminar tentang penanggulangan masalah lingkungan. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan membuka pasar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Digitalisasi ekonomi ditingkatkan lebih dalam. Kemudian memperkuat kebijakan Marine Protected Areas, dan kemudian arbitrase dengan ASEAN dalam memperbaiki hubungan kita bilateral dengan pihak Tiongkok. Terima kasih kepada para menteri dari departemen yang sudah hadir dalam forum diskusi pada hari ini. Mari kita berharap draft resolusi kita dapat berjalan dengan baik dan kemudian menghasilkan kebijakan yang dapat menyejahterakan bangsa kita ke depannya. Saya tutup, sekian, terima kasih.